Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghost Enemy, sahabat merinding Sultan Elok Channel. Kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang berjudul tentang babi ngepet. Dimana fenomena babi ngepet ini sebelum gue bercerita sudah cukup luas ya di kalangan masyarakat beredar. Entah itu fakta atau mitos, gue juga pribadi nggak bisa meyakini keberadaan babi ngepet itu sebenarnya cerita hayalan atau cerita fiktif belaka. Jadi mungkin ada banyak orang bilang babi ngepet itu ada yang bilang juga babi ngepet itu cuma cerita. Ya gue juga nggak tahu, nggak bisa memastikan bahwa babi ngepet itu benar ada atau enggak aslinya. Oke, sebelum mulai cerita biasa gue akan disclaimer, cerita ini hanya cerita fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat, lokasi, itu hanya kebetulan saja. Oke, kita akan mulai ceritanya dari sekarang. Oke, di sebuah desa, cerita ini berawal dari kisah seseorang laki-laki yang tinggal di sebuah desa yang cukup padat dengan hegemoni kehidupan yang tinggi. Banyak di antara penduduk desa yang berprofesi sebagai petani, yang berprofesi sebagai pedagang, berniaga, dan banyak juga dari mereka yang berprofesi sebagai pekerja ataupun buruh harian lepas. Memang keadaan perekonomian di desa itu sangat heterogen dan bermacam-macam. Salah satunya adalah kita sebut saja Bapak Rusman. Dia adalah salah satu warga yang tinggal di desa itu. Dan saat itu Pak Rusman adalah bukan orang yang beruntung di desanya, karena dia memiliki tanggung jawab yang besar dan dia harus menafkahi anak dan keluarga dengan biaya yang cukup besar. Dengan memiliki 5 orang anak dan 1 orang istri, rasanya untuk Pak Rusman bukan hal yang mudah untuk membiayai mereka. Namun keadaan kehidupan Pak Rusman yang sangat memprihatinkan inilah yang sehingganya dia tergoda dan terbujuk untuk melakukan pesugihan babi ngepet, atau dia ingin menjadi babi ngepet untuk mencari jalan pintas agar hidupnya menjadi kaya dan mencukupi kehidupannya. Di saat itu pun memang keadaan sulit yang menimpa keadaan Pak Rusman. Tidak banyak daripada masyarakat membantu untuk mengurangi beban hidupnya. Tetapi ada beberapa orang malah mencibir dan membulinya, sehingga dia merasa terpojok dan merasa kesal atas apa yang dilakukan oleh sebagian kecil daripada warga yang ada di desanya. Pak Rusman pun mencoba mencari informasi untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Dan ternyata dia mendapatkan berita bahwa di desa seberang itu ada suatu tempat, mungkin tepatnya ada sebuah di dalam gua ya. Pak Rusman pun mencoba mencari informasi siapakah yang mengetahui keberadaan tempat tersebut. Mencari informasi, dapatlah Pak Rusman informasinya. Dia dapat dari seseorang, kita sebut namanya Pak Doni. Mereka pun berjumpa dan bertemu di persimpangan jalan. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Pak Rusman.
Mau kemana Pak? Enggak Pak, saya lagi cari informasi terkait pesugihan babi ngepet. Pak Doni sangat terpejam kaget dan sangat melalak matanya. Pak, Bapak nggak salah menanyakan itu ke saya. Loh, kenapa Pak? Kok Bapak begitu kaget? Iya Pak, itu tuh dilarang sama agama Pak. Musyrik Pak, musyrik. Pak, saya nggak butuh ceramah Bapak. Saya butuh tahu tempat lokasi itu. Oh ya sudahlah Pak. Pak Doni pun menjawab, saya hanya sebatas mengingatkan. Tetapi ketika Bapak emang bersikeras untuk melanjutkan ini, ya silakan. Dosa dan apapun Bapak yang menanggung sendiri. Alah sudahlah Pak, Bapak nggak usah banyak komentar lah. Masalah dosa itu urusan saya Pak, bukan urusan Bapak. Dan saya dapat info, Bapak ini mengetahui tempat gua yang tempat untuk kita menjadi babi ngepet. Tolong antarkan saya Pak, tolong antarkan saya Pak. Dia pun mencoba mengemis-ngemis meluluhkan hati Pak Doni untuk minta diantarkan ke gua tersebut. Pak Doni pun mencoba menjawab daripada pertanyaan Pak Rusman tadi. Ya memang saya tahu Pak lokasi itu, tapi saya nampaknya berat untuk memberikan informasi karena saya takut dengan dosa yang akan saya terima nanti. Pak Rusman pun mencoba makin kesal dengan mendengar pernyataan itu. Bapak, saya sudah bilang urusan dosa itu urusan saya. Dosa, kalau memang Bapak dapat dosa, saya akan menanggungnya nanti. Pak Doni sampai menggelengkan kepala. Benar-benar Pak Rusman ini orang yang sangat keras kepala. Saya bukan keras kepala Pak. Tuntutan ekonomi lah yang membuat saya seperti ini. Kan Bapak tahu anak saya aja ada 5 orang. Butuh biaya, butuh makan. Sementara mereka yang hidupnya lebih dari saya, mana Pak? Nggak ada mereka sumbangsih, mereka hanya mengucilkan saya. Iya juga ya Pak. Nah, sedikit teman-teman sebelum saya lanjutkan, mungkin ini jadi pembelajaran buat kita semuanya. Ketika kita memang nanti memiliki rezeki yang lebih, kita tidak patut menyombongkan diri di hadapan orang lain. Yang kedua, kalau memang kita bisa berbagi, walaupun nggak banyak, kita bantu. Minimal bisa mencegah orang untuk melakukan tindakan kejahatan ataupun tindakan kemusyrikan. Oke, kita lanjut. Di saat itu, Pak Doni pun luluh hatinya untuk mengantarkan, tapi dia tidak sampai ke dalam gua. Dia hanya menghantarkan dan menunjukinya dari jauh. Pak, itu gua yang Bapak tadi tanyakan ada di depan sana Pak. Lantas Pak Rusman pun mengiyakan. Oke, baik Pak Doni. Mohon maaf Pak, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa mengatakan Bapak sampai ke dalam karena saya juga takut. Nggak apa-apa Pak, Bapak cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mengatakan saya. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Akhirnya Pak Doni pun pulang. Pak Rusman pun mencoba memberanikan diri masuk ke gua tersebut. Di dalam perjalanan Pak Rusman memasuki goa yang merupakan tempat pesugihan babi ngepet, itu cukup banyak rintangan. Ketika dia masuk ke dalam goa, dia ditemui oleh beberapa kelelawar besar yang menghampirinya dan mencoba menghalangi dia untuk masuk ke dalam goa tersebut. Dengan rasa sabar dan rasa keyakinannya lah dia mencoba. Dengan rasa sabar dan rasa keyakinanlah dia mencoba untuk masuk ke dalam gua tersebut. Dari situlah Pak Rusman meyakinkan dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua tersebut. Pak Rusman pun terus masuk ke dalam, tidak sampai dengan godaan kelelawar, dan dia didatangi oleh binatang melata seperti cicak, seperti toke dan lain sebagainya.
Di saat itu Pak Rusman benar-benar hampir tidak kuat nyali untuk melanjutkan masuk ke dalam gua. Tetapi Pak Rusman terus memberanikan diri dan dia mencoba mengusir makhluk-makhluk melata itu, binatang itu. Dan akhirnya sampailah dia di dalam gua, dan di situ ternyata sudah ada sang penunggu gua. Kita sebut saja Mbah Darmo. Mbah Darmo memang sudah lama tinggal di gua tersebut, dan dia sering banyak melakukan dan membantu orang untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Pak Rusman pun menghampiri Mbah Darmo dan mencoba menggali informasi mengenai kebenaran tentang pesugihan babi ngepet. Mbah, saya mau tanya. Oh Pak, Bapak ada apa masuk ke sini? Bapak punya tujuan apa? Maksud dan tujuan datang ke dalam gua ini dan mampir saya? Pasti Bapak ingin jadi babi ngepet ya? Loh, kok Mbah tahu? Ya tahu lah Pak. Orang tuh kalau kesini pasti ingin jadi babi ngepet kok rata-rata. Oh gitu. Saya sarankan Bapak sebaiknya kembali pulang saja Pak. Ya, karena banyak resiko yang akan Bapak tanggung nanti kalau Bapak sampai melanjutkan menjadi babi ngepet. Mbah, saya tidak pernah memperdulikan itu Mbah. Dari awal pun saya sudah dicegah oleh yang mengatakan saya ke dalam gua ini. Tapi saya di saat itu mencoba terus melawan dan memberanikan diri untuk melanjutkan ini. Bapak ini keras kepala. Sekali lagi Pak, saya ingatkan. Walaupun saya sering membantu orang untuk melakukan pesugihan babi ngepet, tapi saya tetap menyarankan agar tidak melakukannya. Karena itu bukan jalan yang baik Pak. Lebih baik Bapak bekerja berniaga. Pak, saya ini sudah bekerja keras tapi masih hidup miskin. Loh, ya tuh kalau udah kerja keras miskin memang Bapak salah? Enggak kan? Ya enggak Mbah. Tapi saya ingin hidup layak dan kaya agar keadaan saya lebih baik. Saya ingin hidup nyaman, punya kendaraan bagus, punya rumah bagus. Istri dan anak saya merasa bahagia dan senang. Tapi cara Bapak ini salah Pak. Bapak kok masih nekat melakukan ini? Ya sudahlah, terserah kalau memang Bapak masih mau nekat. Saya akan berikan konsekuensi yang akan Bapak terima. Apa itu Mbah kira konsekuensinya? Jadi kalau Bapak tetap melanjutkan ini, Bapak akan dimintakan tumbal Pak. Tumbal yang akan diminta itu orang yang Bapak sayangi, yaitu anak dan keluarga Bapak. Astaga, kok setega separah itu Mbah? Ya kan saya sudah bilang tadi, tapi Bapak nekat karena Bapak mungkin belum tahu. Silakan Bapak pulang lagi dan Bapak pikirkan kembali. Nanti Bapak kembali kalau memang Bapak sudah niat dan tekad bulat. Di saat itu memang Pak Rusman tidak bisa memberikan jawaban yang tepat karena dia juga takut. Akhirnya dia mencoba pulang dan berpikir. Pulanglah Pak Rusman meninggalkan gua tersebut dan sampailah dia di rumah, cerita singkatnya, dan bertemu dengan sang istri. Dia sempat bercerita di saat itulah sang istrinya sangat marah besar. Bapak ini udah sinting. Bapak ini sudah PA. Bapak mau melakukan babi ngepet. Haram Pak, itu haram. Itu musyrik Pak. Bu, Ibu dengar dulu Bu. Enggak Pak, enggak Bapak, Ibu enggak setuju. Kalau Bapak mau itu, saya minta pisah dari Bapak. Saya akan tinggalkan Bapak. Saya lebih baik mencari suami orang lain dengan keadaan yang mencari jalan hidup yang benar Pak. Bapak, saya nggak mau, saya nggak bersedia. Di saat itu Pak Rusman sudah bercampur pusing dan penat. Dia pun sampai berpikir tidak berpikir seperti ini keadaannya. Dan akhirnya Pak Rusman lebih memilih menjadi babi ngepet dan meninggalkan istrinya. Bu, Bapak mau bicara, silakan Pak. Bapak ingin melanjutkan Bu, pesugihan babi ngepet. Tapi Ibu harus membantu Bapak. Enggak Pak, Ibu nggak bisa Pak. Lagi Ibu ingin pisah dari Bapak kalau Bapak menjadi babi ngepet. Karena itu dosa dan musyrik Pak. Oke lah Bu, kalau begitu kita pisah. Saya akan urus segala surat cerai untuk Ibu. Silakan Ibu bawa anak-anak, tinggalkan saya. Saya akan hidup sendiri dan saya akan cari istri lagi yang jauh lebih cantik dari Ibu. Di saat itulah
Istri Pak Rusman menangis terseduh-seduh. Dengan suara yang menggelegar, ungkapan dia membuat hatinya sangat sakit dan kecewa. Bapak tega meninggalkan saya dengan 5 orang anak. Sementara Bapak akan menikah lagi dengan wanita lain. Benar-benar laki-laki tidak tahu diri kau ini, Pak. Sudah ditemani saat susah. Sekarang kau ingin meninggalkan kami, menambah hidup kami lebih susah lagi. Dia pun mencoba menyebabkan kesal. Hai perempuan bodoh, aku kan sudah bilang kamu ikut aku dan mendukung apa yang menjadi rencana aku, tapi kamu menolak, malah ingin tercerai. Sekarang kau rasakan sendiri akibat yang engkau tanggung. Baiklah Pak, aku akan pergi meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah kembali, dan anak-anak aku tidak akan memberikan kesempatan untuk menemuimu lagi. Terserah kau saja, Pak Rusman menjawab. Akhirnya sang istri dan 5 orang anaknya pergi meninggalkannya dan kembali kepada orang tuanya, dan Pak Rusman tetap melanjutkan pesugihan. Tetapi dia lupa, sesungguhnya yang akan dijadikan korban untuk tumbalnya adalah anggota keluarga, sementara dia sudah putus hubungan dengan istrinya. Tapi dia berpikir anak-anaknya adalah masih anak kandung dia. Astagfirullah, kalau kita mengenai cerita ini teman-teman, kita hanya bisa mengucapkan istighfar. Benar-benar nekat manusia kalau sudah jalan buntu dalam hidupnya. Sekali lagi teman-teman, astagfirullahaladzim, jangan pernah kita melakukan ini. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Pak Rusman pergi ke gua dan menemui si Mbah Darmo tadi, dan dia mengikuti prosesi upacara ritual untuk menjadi babi ngepet. Singkat cerita, upacara dan ritual selesai. Konsekuensi telah diterima, kesepakatan dan perjanjian dengan siluman babi itu pun sudah diterima oleh Pak Rusman dan dia siap menerimanya. Di saat itulah Pak Rusman diberikan kain hitam untuk merubah wujudnya jadi babi ngepet. Pak Rusman pun menerima kain itu dan dia mendapat pesan dari Pak Darmo. Pak, kalau Bapak nanti jadi orang kaya, tidak boleh sombong, karena Bapak mendapatkan kain ini dengan cara yang tidak baik ya Pak. Sekali lagi, bukan hasil kerja keras Bapak. Dan kalau nanti Bapak sampai ketangkep oleh warga, mungkin Bapak akan digebugin, akan dianiaya oleh warga. Jadi Bapak harus siap menerima risiko itu. Yang terakhir dan terpenting, jika Bapak tidak memberikan persembahan tumbal untuk siluman babi ngepet, maka Bapak sendiri yang akan dimakan oleh siluman babi ngepet. Bagaimana Pak? Bapak siap? Siap Pak, saya akan menerima semua itu. Oke lah kalau begitu. Bapak hari ini sudah bisa mulai beroperasi menjadi babi ngepet. Pak Rusman pun pergi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Darmo yang telah membantunya ritual menjadi seorang babi ngepet. Dia pun pergi dan dia kembali ke desanya. Di benak hatinya dia balas dendam. Aku akan ambil dan kuras harta orang-orang kaya dulu yang sombong. Ketika aku susah, mereka hanya menghina dan mencibir aku. Aku akan ambil semua harta uang-uang kalian. Di saat itulah Pak Rusman sangat emosional dan balas dendam, ingin mengambil seluruh harta orang-orang kaya, orang-orang sombong yang ada di kampungnya, yang mencoba mengecilkan hidup dan kehidupan. Akhirnya Pak Rusman pun mulai menjadi babi ngepet di malam Jumat Kliwon saat itu. Dan dia pun berkeliling ke rumah target-target orang-orang yang dianggap telah menyakiti hatinya. Alhasil dia mendapatkan cukup banyak uang dan harta saat itu. Dia sempat menghitungnya. Harta yang didapat dan uang yang didapat itu sekitar 300 juta rupiah. Dia pun sangat geleng-geleng kepala dengan hasil yang diperoleh.
sambil berkata, "Rasakan kau, sekarang kau telah menjadi miskin, aku menjadi kaya. Lihat saja, kehidupanmu akan aku ambil seluruh hartamu." Dia pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Akhirnya Pak Rusman pun keesokan harinya tertidur lelap karena semalam dia habis beroperasi menjadi seorang babi ngepet. Dan di hari itu pun warga kampung geger dengan banyaknya warga yang kehilangan uang, terutama mereka yang dianggap orang kaya di kampung itu dan telah mengecilkan kehidupan Pak Rusman. Tidak sedikit warga kampung yang merasakan kehilangan uang di saat yang bersamaan, tapi mereka tidak pernah menuduh pelakunya adalah Pak Rusman. Akhirnya ada beberapa orang sempat mencurigai, tapi dia pikir bukan dia. Dia orang miskin, dia tidak tahu apa-apa. Hari malam kedua, malam ketiga, dan sampai berjalannya waktu kurang lebih 1 tahun kemudian, Pak Rusman sudah menjadi orang kaya raya di kampung itu. Dia sudah memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan dia telah menikah dengan gadis belia pilihannya yang sangat cantik dan sangat aduhai. Orang kampung pun sangat tidak percaya Pak Rusman sekarang menjadi orang kaya yang cukup elegan dan cukup mewah, ditemani oleh seorang istri muda dan cantik. Siapapun akan tergoda melihat kekayaan yang dimiliki oleh Pak Rusman. Di saat itulah banyak warga kampung yang dalam keadaan miskin mendatangi Pak Rusman untuk minta bersedekah, untuk minta dibantu secara ekonomi. Pak Rusman pun di saat itu bisa membantu, tapi hanya sedikit. Dan dia pun berkata kepada orang-orang yang dalam ekonomi susah itu, "Kalian ini orang susah seperti aku dulu, dan aku tidak akan menghina kalian dan mencibir kalian, karena jadi orang miskin itu tidak enak. Kita selalu berada di bawah, dan kita sulit untuk dihargai manusia lainnya, karena orang memandang hanya sebatas harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Jadi keadaan kamu hari ini dan keadaan aku masa lalu itu sama. Kita sama-sama susah." Akhirnya Pak Rusman pun memberikan sedekahnya, walaupun dia tahu uang itu hasilnya memperoleh dengan cara yang tidak baik, karena dia merasa ibadah miskin yang ada di desa yang menghampirinya. Tetapi dia mencoba bertemu dengan orang-orang yang sombong dan kaya di saat dia susah. Akhirnya dia pun berkata kepada orang itu, orang sombong, kamu sekarang sudah tidak punya apa-apa. Aku ini orang kaya, kamu orang miskin." Di saat itu mereka pun hanya tertunduk malu, karena harta mereka sudah habis, dan mereka nggak tahu ternyata yang mengambil hartanya adalah Pak Rusman. "Serah kau sajalah Rusman, aku ini sudah menjadi orang miskin. Ya, sekarang kamu bisa bicara seperti itu, tapi dulu kamu menghina aku, mengecilkan keluarga aku orang susah, aku orang miskin. Sekarang kamu merasakan." Dan Pak Rusman pun kembali ke rumahnya untuk menikmati kehidupan indah bersama istri yang tercinta. Oke, kita akan lanjut ceritanya. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.